Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, institusi tentara sering mengalami intervensi dari partai politik dan pemerintah, subjective civilian control. Keadaan ini terjadi karena politisi dan pemerintah ingin memiliki pengaruh dalam institusi militer. Perwira tentara juga membuka peluang. Terjadi intervensi dari pihak pemerintah dan politisi. Perwira tentara saling bersaing untuk memperebutkan dukungan dari partai dan pemerintah untuk mendapatkan jabatan dan kepangkatan. Di era Presiden Soekarno pernah terjadi peristiwa 17 Oktober 52. Tentara mengarahkan senjata meriam di depan istana, karena perwira tentara menilai DPRS banyak mencampuri urusan internal tentara. Meski tentara tidak senang parlemen mencampuri urusan tentara, tetapi para perwira tentara berusaha untuk memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno, sebagaimana yang dilakukan oleh Ah Nasution dan Ahmad Yani. Ah Nasution yang telah diberhentikan dari jabatan Kasat setelah peristiwa 17 Oktober 1952, kembali dilantik menjadi Kasade oleh Presiden Soekarno setelah mendukung gagasan dekret Presiden 5 Juli 1999 dan kembali ke UUD 1545 setelah dekret Presiden. Presiden tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Ini menjadi momen lahirnya demokrasi terpimpin. Soekarno dan Ah Nasution saling membutuhkan meski berbeda tujuan. Presiden Soekarno berusaha memposisikan para perwira kepercayaannya pada jabatan penting dalam organisasi TNI. Di waktu yang sama, PKI berusaha juga untuk menempatkan para perwira binaannya pada posisi strategis. Lahirnya konsep Nasakom membuat PKI memiliki kesempatan dan peluang untuk merangkul para prajurit TNI sebagai kader binaan. Di era demokrasi terpimpin, sulit kita membedakan mana tentara loyalis Soekarno, mana tentara kader binaan. PKI untuk menjaga intervensi parpol dan pemerintah dalam promosi jabatan dan kepangkatan. TNI membentuk Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi, para perwira tinggi yang akan menduduki berbagai jabatan penting. Disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di saat situasi genting saat peristiwa G30 SPKI, Soekarno menunjuk asisten Tri Bidang, Personale Casa di Pranoto, Rekso Samodra sebagai Menteri, Panglima Angkatan Darat. Pengangkatan tidak disenangi oleh Soeharto. Prinoto Rekso Samodra yang merupakan kader Muhammadiyah dituduh terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat kemudian digantikan oleh Soeharto. Di era Presiden Prabowo, publik dikejutkan dengan pemberhentian secara mendadak Letjen Kunto Arif dari jabatan Pangkogab Wilhan I dengan dikeluarkan SK Panglima TNI nomor Kep. V24 Rubanti Tunisia. Tertanggal 29 April 2025. Pangkogab Wilhan adalah jabatan yang sangat strategis dalam menjaga pertahanan wilayah. Di tengah makin memanasnya situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Pemberhentian Kunto Arif dan digantikan oleh Laksamana Muda Kunto Hersan. Mantan ajudan Presiden Jokowi mendapatkan perhatian publik mengingat Kunto Arif. Petisi purnawirawan ini ikut ditandatangani oleh karena tekanan politik dari tangan yang tidak kelihatan. Invisible hand tidak melewati persidangan. Wanjakti yang biasanya meminta persetujuan Presiden, kondisi ini dapat memunculkan konflik dalam internal organisasi TNI. Pemberhentian Kunto Arif dan digantikan oleh Laksamana Muda Kunto Hersan, mantan ajudan Presiden Jokowi. Sebelumnya di era Presiden Jokowi pernah diberhentikan dari jabatan Pangdam Siliwangi. Pemberhentian Jenderal Kunto Arif kali kedua dikaitkan dengan petisi purnawirawan yang meminta pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres. Mantan Panglima TNI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Kunto Arif selang sehari dikeluarkan SK pemberhentian. Panglima TNI membatalkan SK pemberhentian Kunto Arif. Insiden ini menjadi sejarah baru bagi TNI. Sebelumnya organisasi TNI tidak pernah ada keputusan Panglima TNI yang berubah-ubah dalam hitungan jam. Publik mencurigai pergantian jabatan Pangkogab Wilhan sebagai imbas dari dukungan Jenderal Tri Sutrisno terhadap petisi para jenderal. Keputusan Panglima TNI yang melakukan mutasi secara gegabah menunjukkan promosi jabatan TNI sekali lagi didasari oleh asas meritokrasi. Asas meritokrasi. Dalam tubuh TNI dipertanyakan publik mengingat memiliki prestasi dalam penugasan dan jenjang karir yang cemerlang. Publik melihat di era Presiden Jokowi berbagai jabatan penting di dalam tubuh TNI maupun Polri ditempati oleh para perwira yang memiliki kedekatan masa lalu dengan Pak Jokowi.
atau yang dikenal dengan istilah geng Solo, ke depan kita harapkan Panglima TNI harus menjaga institusi TNI dari berbagai intervensi dan kesentingan politik dari kekuatan-kekuatan di luar TNI. Invisible Hand. Kekuatan politik dan pemerintah semestinya juga menjaga kemandirian. TNI sebagai organisasi tentara yang mandiri profesional jangan melakukan intervensi selain untuk kepentingan politik nasional dan kepentingan pertahanan negara, bukan untuk kepentingan kelompok politik. Objektif Civilian Control TNI adalah organisasi proporsional hendaknya melakukan promosi jabatan didasarkan oleh berbagai pertimbangan profesional, bukan atas dasar kedekatan di masa lalu kepentingan kelompok. Sebab jika promosi didasarkan aspek kedekatan dengan kekuasaan, akan terjadi persaingan antara sesama perwira, bukan lagi persaingan prestasi dan kinerja, tetapi masing-masing perwira berlomba, bersaingan, mencari akses kedekatan dengan kekuasaan istana dan partai politik. Senayan, promosi perwira tinggi didasarkan kepada kebutuhan organisasi, bukan karena tekanan politik, apalagi yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan di luar institusi resmi negara. Invisible Hand.